Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bahagia. Kali ini saya akan bawakan sebuah film epik asal Taiwan berjudul Warrior of the Rainbow Sedik Ballet yang dirilis pada tahun 2011. Disutradarai oleh Wei Taizeng dan menjadi salah satu produksi termahal dalam sejarah perfilman Taiwan. Ceritanya diangkat dari kisah nyata, yaitu tragedi Wuse pada tahun 1930 di Taiwan Tengah. Saat itu suku asli Taiwan berjuang melawan kekejaman penjajahan Jepang yang telah merampas kehormatan serta mengeruk sumber daya alam mereka. Film ini juga sempat mewakili Taiwan di ajang Academy Award untuk nominasi film berbahasa asing terbaik, yang dibagi menjadi 2 bagian dengan total durasi sekitar 4 jam 30 menit. Jadi siapkan mental kalian, amankan posisi, dan inilah dia, Warrior of the Rainbow Sedik Ballet bagian pertama. Jeng jeng. Film dibuka di pedalaman hutan belantara Formosa, pulau yang kini dikenal sebagai Taiwan, yang masih liar dan belum tersentuh peradaban. Di sanalah hidup sekelompok suku asli yang dikenal dengan sebutan Sedik Ballet. Populasi mereka cukup besar dan terbagi ke dalam beberapa klan yang kerap bermusuhan, terutama ketika memperebutkan wilayah perburuan. Suku Sedik juga dikenal memiliki tradisi yang unik sekaligus mengerikan, yaitu memenggal kepala musuh sebagai simbol keberanian dan kehormatan bagi para pemuda. Bagi mereka, membawa pulang kepala musuh adalah kehormatan tertinggi. Mereka yang berhasil akan diberikan tato di kening dan dagu sebagai lambang kehormatan. Tanda itu menjadi bukti bahwa mereka telah diakui sebagai pria sejati atau yang dikenal dengan sebutan Sedik Ballet. Suatu hari di pedalaman hutan, sekelompok pemuda Sedik dari klan Bunun tengah berburu di tepian sungai. Namun tanpa disadari, mereka telah memasuki wilayah perburuan milik klan lain, yaitu klan Mahebu. Tak lama kemudian dari seberang sungai, sekelompok pemuda Mahebu muncul dan langsung menembaki mereka. Serangan mendadak itu menewaskan 2 pemuda dari klan Bunun. Di tengah kekacauan tersebut, seorang pemuda bernama Monarudo, anak kepala suku Mahebu, dengan berani langsung melompat menyeberangi sungai yang berarus deras. Ia lalu memenggal kepala dari kedua musuh yang tertembak, kemudian merebut hewan buruan mereka. Namun tak lama kemudian beberapa pemuda dari klan Bunun kembali dan langsung mengejar Monarudo. Meski kepalanya sempat terbentur batu ketika melompat ke sungai deras, ia tetap berhasil meloloskan diri sambil membawa 2 kepala musuh yang ia penggal. Seiring berjalannya waktu, Monarudo tumbuh menjadi sosok pejuang muda yang disegani di antara kaumnya. Keberanian dan ketangguhannya di medan perburuan maupun pertempuran membuat namanya dikenal luas di seluruh lembah pegunungan tempat suku Sedik tinggal. Ia telah berkali-kali membuktikan kemampuannya dengan membawa pulang kepala musuh sebagai lambang kemenangan. Sehingga dengan begitu, Mona akhirnya dianugerahi tato Sedik Ballet, sebuah simbol kebanggaan tertinggi bagi seluruh suku Sedik. Kemudian pada tahun 1895 menjadi awal dari perubahan besar di Pulau Taiwan. Melalui perjanjian Shimonoseki, Kekaisaran Tiongkok yang kalah perang terpaksa menyerahkan pulau tersebut kepada Jepang sebagai tanda kekalahan. Bagi para pejabat militer Jepang, penduduk asli Taiwan dianggap sebagai penghalang ambisi mereka untuk mengeruk dan menguasai kekayaan alam
yang melimpah di pulau itu. Sehingga dengan begitu, Jepang melancarkan operasi militer besar-besaran untuk membantai setiap bentuk perlawanan rakyat pribumi. Sementara itu di pedalaman hutan, kehidupan suku Mahebu masih berjalan seperti biasa. Suatu hari saat sedang berburu, Mona Rudo bercerita kepada ayahnya bahwa semalam ia bermimpi berburu seekor rusa. Kemudian seekor burung siskin muncul di hadapan mereka yang dianggap sebagai pertanda baik menurut kepercayaan orang Sedik. Melihat itu, sang ayah pun mengizinkan Mona untuk pergi berburu rusa seorang diri sebagai syarat pernikahannya nanti. Beberapa waktu kemudian, Mona kembali masuk ke dalam hutan dan menemukan seekor rusa. Namun di saat yang sama, salah satu rekannya muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Mona pun langsung menembak rusa itu dan dengan sengaja melukai rekannya sebagai peringatan bahwa tidak ada yang boleh siapapun menghalangi tujuannya. Kemudian di malam harinya, pesta besar pun diadakan untuk merayakan pernikahan Mona Rudo. Seluruh desa dipenuhi dengan tarian, nyanyian, dan arak tradisional yang melengkapi kemeriahan itu. Suatu hari seperti biasa, Mona Rudo dan teman-temannya pergi ke sebuah toko kelontong untuk menukar kulit dengan garam. Di sana mereka bertemu dengan pemuda dari klan Todah yang juga melakukan barter dengan pemilik toko. Melihat situasi yang mulai memanas, pemilik toko memberi isyarat kepada Mona untuk tidak melakukan keributan. Sehingga dengan begitu, kedua klan itu pun hanya saling menatap tajam. Namun ketika hendak pulang, Mona sengaja memprovokasi pemuda Todah dengan mengejek barang dagangan mereka. Mendengar ejekan itu, seorang remaja bernama Temu Walis mengancam akan membunuh Mona ketika ia besar nanti. Sesampainya di desa, Mona mengumpulkan para pemuda klannya untuk berburu pemuda klan Todah. Mereka berencana menyergap para pemuda Todah yang sedang dalam perjalanan pulang. Sementara itu, para pemuda Todah melihat ranting yang sengaja dipatahkan sebagai tanda akan adanya bahaya. Saat itu juga, mereka langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Dari balik pepohonan, Mona Rudo sempat membidik Temu Walis. Namun tembakannya justru mengenai salah satu rekannya sendiri yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mona kemudian memperingatkan pemuda itu agar tidak menghalanginya saat berburu lawan. Hal itu menunjukkan ketegasan dan kepercayaan dirinya. Sementara itu di kota Wuse, tim ekspedisi Jepang bersiap mengirim pasukan untuk memetakan jalur pegunungan. Tujuannya adalah membangun rel kereta yang memudahkan mereka untuk mengambil sumber daya alam hutan. Dalam perjalanan itu, pasukan Jepang membawa seorang Sedik sebagai pemandu. Dan mereka beristirahat di tengah hutan sakura tanpa menyadari keindahan alam di sekitar mereka. Keesokan paginya tiba-tiba sekelompok pemuda dari klan Todah menyerang mereka secara mendadak. Serangan itu menewaskan semua pasukan Jepang, termasuk salah satu perwira mereka. Akibat dari peristiwa itu, pihak Jepang langsung memblokade kota Wuse. Para pedagang diusir dan mereka dilarang melakukan transaksi dengan orang gunung. Tak hanya itu, Jepang juga mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk memburu suku Sedik ke pegunungan. Namun ketika mereka melewati jalan di antara dua tebing curam, pemuda dari klan Mahebu langsung menyerang pasukan tersebut secara mendadak.
Mereka menembaki pasukan Jepang, kemudian menghujani mereka dengan bebatuan besar dari atas bukit. Setelah itu, mereka membantai pasukan yang tersisa dan memanen kepala dalam jumlah besar, termasuk Monarudo yang berhasil memenggal kepala seorang perwira. Namun Jepang tidak kehabisan akal. Mengetahui bahwa suku Sedik terdiri dari beberapa klan yang saling bermusuhan, pemimpin Jepang bersekutu dengan klan Bunun untuk menghancurkan klan Mahebu. Klan Bunun berpura-pura berdamai dengan klan Mahebu dan bekerja sama melawan Jepang. Mereka kemudian mengundang klan Mahebu berpesta arak, membuat suasana tampak meriah dan penuh persaudaraan. Namun pesta itu adalah tipuan. Klan Bunun ingin membalas dendam lama karena klan Mahebu pernah menyerang klan Bunun saat mereka sedang berburu. Itulah alasan kenapa klan Bunun mau bekerja sama dengan Jepang. Kemudian ketika malam tiba, klan Bunun memulai aksinya. Mereka secara diam-diam memenggal kepala anggota klan Mahebu yang tengah tertidur. Untungnya malam itu Monarudo masih terjaga, sehingga ia berhasil meloloskan diri bersama beberapa rekannya yang tersisa. Setelah pembantaian itu, klan Bunun berpesta arak bersama pasukan Jepang. Pengkhianatan ini meninggalkan luka mendalam bagi Monarudo dan seluruh klannya. Dengan dukungan dari klan Bunun, pergerakan pasukan Jepang semakin mengancam keamanan desa. Tekanan terus meningkat sehingga para pria harus masuk ke dalam hutan untuk menghadang pasukan Jepang. Namun ironisnya, kelompok pasukan Jepang lain berhasil menyusup ke desa dari hutan sebelah. Mereka menangkap semua penduduk dan bahkan dengan kejam membantai anak-anak yang dianggap sebagai ancaman. Sementara itu di dalam hutan, klan Mahebu sempat menekan pasukan Jepang. Namun ketika granat dilemparkan, mereka panik dan langsung melarikan diri. Ini adalah kali pertamanya mereka melihat senjata seperti itu dan mereka tidak tahu cara menghadapinya. Dalam pertempuran itu, ayah Mona tertembak. Meski begitu, Mona terus membawa ayahnya menuju desa meski jaraknya sangat jauh. Di sepanjang jalan, sang ayah berpesan agar Mona mempertahankan tanah leluhur mereka dari para pengacau. Namun saat tiba di pinggiran desa, mereka mendapati kalau desa mereka sudah dikuasai oleh Jepang. Di saat itu juga, sang ayah akhirnya tewas di pundak Mona yang semakin memperdalam kesedihannya. Karena tak punya pilihan lain, Mona dan pemuda Sedik lainnya terpaksa menyerahkan diri pada Jepang. Meskipun itu sangat berat. Setelah itu pasukan Jepang menyita semua tengkorak yang selama ini dikumpulkan para pemuda Sedik. Para prajurit Jepang terkejut saat Mona menyerahkan 2 karung penuh tengkorak, bukti ketangguhannya sebagai pejuang. Namun bagi Mona menyerah bukan berarti tunduk. Ia bahkan masih sempat menghajar salah satu prajurit Jepang di hadapan umum.
Karena ketangguhannya, Mona Rudo akhirnya ditangkap dan dibawa ke Jepang. Di sana, ia diperlihatkan kecanggihan militer Jepang sebagai bentuk intimidasi agar pemuda tangguh itu mau tunduk sepenuhnya. 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1930, kota Wuse telah berubah menjadi kota modern. Jepang membangun sekolah, klinik, toko, kantor pos, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Beberapa anak dari suku Sedik juga mendapat pendidikan dan pekerjaan dari Jepang. Di antaranya Jiro yang bekerja sebagai polisi dan Dakis Nomin yang menjadi polisi sekaligus guru bagi anak-anak Sedik. Mereka hidup dengan budaya Jepang, bahkan Jiro menikah dengan wanita Jepang. Sementara para wanita Sedik kini bekerja sebagai pembantu bagi orang-orang Jepang dan harus meninggalkan pekerjaan menenun tradisional yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Namun meskipun telah berpendidikan dan bekerja, orang Jepang masih menyebut mereka sebagai fan yang berarti biadab atau seiban yang berarti orang liar. Intinya mereka tetap dipandang rendah dan hina. Sedangkan pemuda Sedik lainnya bekerja sebagai pembalak kayu di hutan mereka sendiri dengan upah yang sangat kecil. Padahal mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan resiko yang sangat tinggi. Sementara itu di desa, Mona Rudo yang kini telah menua tampak duduk merenung di depan rumahnya. Ia kini menjadi kepala suku, menggantikan posisi ayahnya. Desanya kini sudah banyak berubah. Jepang membangun jembatan dan mendirikan pos polisi di tengah perkampungan untuk menjaga keamanan. Saat itu seorang bocah bernama Pawan datang menghampirinya. Dengan wajah lebam, ia mengaku bahwa dirinya dipukuli guru Jepang hanya karena mengalahkan murid Jepang dalam lomba lari. Pawan juga berkata bahwa ia tidak suka dengan orang Jepang. Mendengar itu, Mona hanya terdiam, lalu beranjak pergi tanpa sepatah kata pun. Suatu hari di sebuah gudang kayu milik Jepang, sekelompok pemuda Sedik dari klan Mahebu sedang menurunkan hasil tebangan mereka. Namun mereka justru dimarahi oleh seorang petugas Jepang bernama Yoshimura yang terkenal arogan. Ia menuduh kayu yang dibawa rusak sehingga harganya akan turun. Bukan hanya itu, ia juga memukuli para pemuda itu tanpa peduli kerja keras mereka di hutan demi upah yang sangat kecil. Tak lama kemudian, tiba-tiba Mona Rudo datang dan menghentikan tindakan Yoshimura. Yoshimura akhirnya pergi sambil menghina mereka, bahkan tidak membayar upah para pemuda itu. Di lain waktu, dua anak Mona Rudo, yaitu Tado Muna dan Baso Muna, pergi ke pos Jepang untuk meminjam senapan. Senjata itu akan mereka gunakan untuk berburu sebagai persiapan upacara pernikahan di desa. Namun ketika berbicara dengan para petugas Jepang, keduanya menyinggung soal hutan yang kini gundul akibat penebangan besar-besaran oleh pihak Jepang. Ucapan itu membuat para petugas tersinggung dan memarahi mereka. Kemudian di hari berikutnya, Mona Rudo bersama kedua putranya pergi berburu rusa. Namun sebelum mereka sempat mendapatkan seekor rusa, tiba-tiba saja Pawan muncul dan berhasil merebut rusa buruan tersebut. Di saat yang bersamaan, terdengar suara tembakan dari dalam hutan.
Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah Temuh Walis yang kini telah dewasa dan menjadi pemimpin klan Toda. Walis. Ia berburu di wilayah Mahebu tanpa izin yang membuat Monarudo merasa tersinggung. Tak lama kemudian, seorang polisi Jepang bernama Kojima datang dan menjelaskan bahwa dialah yang meminta Temuh Walis menjadi pemandu berburu. Namun anak Kojima tiba-tiba muncul sambil berbicara dengan nada sombong. Ia menegaskan bahwa kepemilikan hutan tidak lagi penting karena kini semua telah menjadi milik Jepang. Pernyataan arogan itu secara langsung menghina Monarudo dan seluruh anggota klannya. Namun ia hanya diam, lalu pergi begitu saja. Sementara itu di dekat desa, seorang polisi Jepang bernama Sugira mencoba mengganggu seorang gadis sedik. Beruntung Monarudo yang kebetulan sedang dalam perjalanan pulang, segera mengusir polisi cabul itu dengan bantuan anjingnya. Setibanya di desa, pernikahan Baso Mona pun dirayakan dengan sangat meriah. Namun di tengah acara sedang berlangsung, Monarudo masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Ternyata selama bertahun-tahun ini, ia sudah mengumpulkan misiu dari batang korek api untuk disimpan sebagai persiapan di masa mendatang. Tak lama kemudian, Yoshimura datang ke desa mereka. Tado yang melihat itu pun mengajaknya untuk minum arak bersama, namun Yoshimura menolak dengan sikap yang sangat kasar. Ia bahkan memukuli Tado hanya karena tak sengaja membuat pakaiannya kotor. Melihat perlakuan kasar itu, para pemuda lain pun marah dan langsung menghajar Yoshimura hingga nyaris tewas. Beruntung Monarudo segera datang dan menghentikan kekacauan tersebut. Keesokan harinya Monarudo dan kedua anaknya mendatangi Yoshimura sambil membawakan 2 guci penuh arak sebagai permintaan maaf. Namun Yoshimura masih bersikap arogan dan marah-marah seperti orang lagi keserupan. Ia bahkan melaporkan kejadian kemarin ke kantor Wuse serta berjanji akan memusnahkan seluruh klan Mahebu sebagai balasan. Ketika akan pergi, Monarudo membentak anjing penjaga hingga terdiam yang dari tadi terus menggonggong. Sementara itu di kantor Wuse, Jiro dan Dakis merasa cemas atas laporan yang dibuat Yoshimura. Mereka khawatir laporan itu akan memicu tindakan Jepang terhadap klan Mahebu dan pada akhirnya mendorong Monarudo untuk melakukan perlawanan. Mereka tahu bahwa Monarudo bukanlah orang yang mudah tunduk pada Jepang. Di balik ketenangannya itu, ia masih menggenggam golok dan siap menyerang kapanpun. Suatu hari di dalam rumah, kedua anak Monarudo meminta ayahnya untuk melawan Jepang. Mendengar itu, Monarudo langsung menendang bara api ke arah mereka dan memukuli keduanya. Tama, nunggu tatana dulu. Ia tidak ingin kehilangan anak-anaknya itu dalam perang yang dianggap sia-sia. Kesal dengan tanggapan ayahnya, Tado pun pergi keluar desa. Ketika melewati jembatan, Tado berpapasan dengan rombongan petinggi polisi Jepang bernama Ekawa Hukado.
Tado dengan sengaja mengabaikan para petinggi itu sebagai bentuk ketidaksukaannya terhadap para perusak tanah leluhur mereka tersebut. Sementara itu di tengah hutan, Dakis menemui Monarudo yang sedang membersihkan rotan. Dakis mencoba mengingatkan Mona agar tidak memulai peperangan. Namun meskipun pernah dibawa ke Jepang dan melihat betapa kuatnya mereka, Monarudo sama sekali tidak takut. Ia justru mempertanyakan jati diri Dakis yang merupakan keturunan Sedik serta menyinggung pendidikannya yang tinggi namun bergaji rendah. Mona juga mengungkapkan kepedihannya melihat bangsanya yang dipaksa tunduk di tanah sendiri. Para pria harus bekerja keras menebang kayu mereka sendiri, sementara para wanita berlutut menuangkan anggur untuk orang Jepang. Dan sebagai kepala suku, Mona hanya bisa menenggelamkan diri dalam mabuk, berpura-pura tidak melihat dan tidak mendengar apapun. Ia menjelaskan bahwa jika keadaan ini terus dibiarkan, maka 20 tahun lagi nama Sedik Bale akan lenyap dan sepenuhnya dijepangkan. Tak lama setelah Dakis pergi, Monarudo melihat penampakan arwah ayahnya. Mona yang terkejut pun meminta maaf karena belum mampu mengusir para pengacau dari tanah leluhur mereka. Sang ayah lalu menenangkan hatinya, kemudian mengajaknya menyanyikan lagu perang suku Sedik, nyanyian sakral yang biasa dilantunkan sebelum para pejuang turun ke medan tempur. Pertemuan spiritual itu seolah menyalakan kembali api keberanian dan membangkitkan semangat juang di dalam dirinya. Malam harinya ketika pemuda Mehebu tengah mabuk berat, salah seorang menceritakan kekejaman Jepang yang telah membantai seluruh keluarganya. Mereka juga mengetahui beberapa polisi Jepang masih kerap menjadikan gadis Sedik sebagai pelayan nafsu bejat mereka. Di tengah perbincangan itulah muncul ide untuk menyerang Jepang di kota Wuse, tepat saat pekan olahraga pelajar digelar. Karena di hari itu, para petinggi Jepang akan berkumpul di satu tempat, sehingga penyerangan pasti akan lebih efektif. Pagi harinya setelah ide itu disampaikan, Monarudo langsung setuju. Ia bahkan memperlihatkan serbuk misiu korek api yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Mona kemudian memerintahkan Pihu Sapo untuk memberitahu semua klan Sedik di Pulau Taiwan bahwa klan Mehebu menawarkan pengorbanan darah untuk roh nenek moyang di tengah kota Wuse. Perintah itu pun segera dijalankan oleh Piho Sapo yang berlari sepanjang hari mengunjungi satu persatu desa suku Sedik. Sementara itu, pemuda lainnya pergi ke kota Wuse untuk mengintai. Mereka menandai lokasi strategis dan merencanakan blokade jalan agar Jepang tidak bisa melarikan diri. Dakis yang melihat itu pun merasa curiga dan bergegas menemui Monarudo ke desanya. Setelah bertemu, Dakis kembali mencoba memperingatkan Mona. Namun Mona justru kembali mempertanyakan apakah Dakis seorang Sedik atau Jepang. Dakis. Mendengar itu, Dakis akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung dalam penyerangan besok. Ia juga memberitahu tentang gudang yang menyimpan 130 buah senapan beserta amunisinya. Setelah Dakis pergi, Pihu memberitahu kalau dari 12 klan Sedik hanya 6 yang ikut bergabung dengan total pejuang hanya sekitar 300 orang. Kesal dengan hasil itu, Mona menghukum dengan memeras kemaluan Pihu hingga ia jatuh lemas.
Sore harinya ketika matahari akan terbenam, Mona Rudo naik ke puncak Gunung Chile untuk melakukan tarian perang. Tarian ini merupakan ritual sakral yang biasa dilakukan untuk meminta restu dan pertolongan kepada roh nenek moyang Sedik. Pada malam sebelum pekan olahraga pelajar Jepang, para pemuda dari 6 klan Sedik mulai membakar pos-pos polisi di desa masing-masing. Mereka juga membantai semua polisi Jepang yang berjaga malam itu, termasuk Yoshimura yang tewas di tangan Tado. Ini adalah momen paling bersejarah dalam suku Sedik. Karena untuk pertama kalinya, 6 klan besar kini bersatu melawan kolonial Jepang yang telah lama menindas dan merampas kehormatan mereka. Mona Rudo kemudian memimpin pasukannya, membagi anggota menjadi 2 tim. Tim pertama bertugas mengisolasi Wuse dengan memblokir jalur komunikasi termasuk telegraf untuk menunda bala bantuan Jepang. Sedangkan tim kedua akan melancarkan serangan utama ke pusat kota Wuse, tempat para petinggi kolonial berkumpul. Pagi itu, pada 27 Oktober 1930, kabut tebal menyelimuti kota sehingga memberi keuntungan bagi pejuang Sedik. Di atas bukit Wuse, Mona Rudo membakar semangat para pejuang Sedik. Ia berkata bahwa hari ini mereka akan membuktikan jati diri sebagai Sedik Bale, pria sejati yang tangguh dan bermartabat. Tumpahan darah akan dipersembahkan kepada roh para leluhur sebagai tanda kehormatan. Dengan begitu, mereka akan melintasi jembatan pelangi menuju surga para leluhur dengan kepala tegak dan penuh kebanggaan. Sementara itu di lapangan upacara, Pawan dan anak Sedik lainnya diperlakukan kasar dari guru Jepang. Mereka ditampar dan disuruh berdiri di barisan paling belakang agar anak-anak Jepang tampak lebih menonjol. Dengan polos mereka menuruti perintah itu karena kekerasan seperti ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Di sisi lain, Jiro menyembunyikan pakaian tradisional Sedik di bawah meja. Para petinggi Jepang pun mulai mengambil tempat duduk masing-masing. Ironisnya, para pengibar bendera dalam upacara itu justru anak-anak dari suku Sedik sendiri. Ketika lagu kebangsaan Jepang mulai dinyanyikan, seorang pejuang Sedik tiba-tiba menebas kepala salah satu polisi Jepang dari barisan paling belakang. Ia kemudian membawa lari kepala tersebut untuk memancing para polisi ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, para polisi langsung dibantai oleh para pejuang Sedik yang sudah bersembunyi di balik semak-semak. Setelah itu, Baso Rudo berlari ke atas bukit Wuse dan melepaskan tembakan sebagai tanda dimulainya persembahan darah bagi para roh leluhur Sedik. Saat itulah pembantaian besar-besaran dimulai. Para pejuang Sedik membabat habis semua orang Jepang tanpa terkecuali, termasuk wanita dan anak-anak.
Di jalur keluar kota, Tado Mano dan beberapa pejuang Sedik memblokir setiap rute pelarian. Mereka menghabisi setiap orang Jepang yang berusaha kabur dari Wuse. Sementara itu, Monarudo bersama pejuang Sedik menyerang kantor polisi dan merampas semua senjata dari gudang penyimpanan. Di sisi lain, Pawan dan anak-anak Sedik lainnya membuat bambu runcing untuk membunuh guru Jepang mereka. Saat itu mereka juga melihat murid Jepang lainnya yang bersembunyi di sebuah ruangan, termasuk anak dan istri Kojima. Dan lucunya, Pawan yang melihat itu pun merasa kasihan, kemudian membantai semua orang Jepang tersebut. Ia melakukan itu karena meyakini dengan cara tersebut, jiwa teman-teman Jepangnya akan tetap bersama roh para leluhur Sedik di alam baka. Dalam pembantaian itu, orang-orang Sedik sepakat untuk tidak membunuh warga Han atau orang Tionghoa. Ini adalah satu-satunya pengecualian dalam peristiwa yang sangat berdarah itu. Di tengah kekacauan itu, Jiro bersama dengan ayah mertuanya yang merupakan ketua dari klan Kungu terus berusaha mencari istri Jiro yang saat itu masih mengenakan kimono. Mereka sangat khawatir karena semua yang memakai pakaian Jepang akan dibunuh. Untungnya, mereka menemukan istri Jiro masih hidup berada di bawah tumpukan mayat wanita Jepang. Demikian juga Dakis yang berhasil menemukan istri Jepangnya, kemudian menutupinya menggunakan kain tradisional Sedik. Sehingga dengan begitu, para pejuang Sedik tidak akan menyakitinya. Sementara itu, Kojima tetap aman dari serangan karena sedang berjaga di desa klan Toda, yaitu salah satu klan Sedik yang menolak ikut dalam penyerangan di Wuse. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di kota Wuse, para pejuang Sedik telah membantai seluruh warga Jepang, termasuk anak dan istrinya sendiri. Sementara itu, kota Wuse telah berubah menjadi lautan mayat tanpa kepala yang penuh dengan genangan darah. Pejabat tertinggi Jepang yaitu Ekawa Hukado mencoba melarikan diri lewat jalur pelarian. Namun usahanya sia-sia karena ia berhasil dipenggal oleh salah satu pejuang Sedik yang mengejarnya. Monarudo yang berhasil membawa banyak senapan dari markas polisi Jepang duduk beristirahat di dekat tiang bendera. Ia menatap langit dengan pandangan tenang, seakan mengucap syukur kepada para leluhur yang telah memberkati perjuangan mereka. Di sekelilingnya terlihat mayat-mayat Jepang bergelimpangan tanpa kepala. Dengan begitu, berakhirlah bagian pertama dari kisah ini. Namun perjuangan Sedik belum selesai karena kisah tentang perjuangan dan pengorbanan mereka masih berlanjut di bagian kedua. Linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Tragedi Wuse atau yang juga dikenal sebagai Insiden Musa yang terjadi pada pagi 27 Oktober 1930 adalah bukti bahwa penindasan dan ketidakadilan dapat memicu perlawanan yang sangat dahsyat. Kehormatan dan jati diri sebuah bangsa tidak bisa diinjak-injak tanpa konsekuensi. Meskipun perlawanan ini berdarah dan sangat brutal, bagi suku Sedik itu adalah pilihan antara mati terhormat atau hidup dalam kehinaan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mempertahankan identitas budaya, keberanian menghadapi penindasan, dan harga mahal yang harus dibayar demi kemerdekaan. Terima kasih telah menonton alur cerita film Warrior of the Rainbow Sedik Bale bagian pertama. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Bye.